Like we want to learning how to read when we were young. Okay, and then we see the character. We have Ma, character Ma in number 9. Yes. So we write down like this, Ma, and then Ma. Okay? Easy? Easy. Hai Foxian, kembali lagi dengan Fania di Fox Jalan-Jalan. Kali ini Fania sudah berada di gedung yang super keren, modern, ya tepatnya di KITLV di Leiden. Nah, kira-kira ngapain nih hari ini? Dan jawabannya tepat sekali, nggak mungkin ada yang nggak tepat. Kita akan menghadiri seminar, event, presentasi dari Kak Daniel dan Jupita dari Jabusi Hall, sebuah komunitas Batak yang mana misi mereka super luar biasa dalam memperkenalkan dan membawa budaya Batak tidak hanya di Indonesia tapi juga keluar hingga kancah internasional. Ikutin terus di vlog hari ini dan simak videonya. This enchanted land, these traditions have so many secrets for our life. We are here now to be blessed by the land. Udah jadi saat dibuat berburu dalam untuk akta nomor tisu. Either it's economic, social, or richness, or everything, or experience, the children must be higher than the parents. So the parents working so hard for their children. And we have also like a philosophy, the more we have children, the richest that we have. Okay, next there is a lot of pattern in here. We call it Gorga Batak. And the Gorga have a special meaning also. It's in here different from here, and everything have a meaning. But it's too long. If I explain now, we can discuss after this session if you want. Write down in your chair, or if not have much time, you can continue at home, or anytime you can ask us in Jabusi Hall. Okay? Okay, the first one, we have Ina ni surat and anak ni surat. I call it consonant and vowel. Actually, it's not there is no consonant and vowel in Batak script, but for easier to sharing to others, I put like words consonant and vowel. Ya, Foxian, sekarang Fania sudah berada di sini dengan Kak Jupita ya. Ya, Salam kenal. salam Ya, kenal. Kak Jupita ini dari Jabusi Hall ya, salah satu community yang memperkenalkan untuk melestarikan budaya Batak juga ya di Indonesia. Betul, Ya. betul. Nah, kira-kira apa nih tanggapannya dari selama misi perjalanan 2 minggu ya di Eropa? Betul. 2 minggu kita dari tanggal 17 sampai nanti tanggal 30. Itu di beberapa tempat, berbagai tempat kan selain Belanda aja ya? Pertama kita di Roma, lalu kemudian di Denmark, dan yang terakhir ini di Netherlands. Tanggapan orang Belanda sendiri ternyata juga banyak ya yang antusias dalam misalnya tertarik untuk belajar aksara Batak, budaya Batak, termasuk juga sama kekayaan alamnya ya, nggak yang orang tahu cuman hanya Danau Toba gitu misalnya. Betul, puji Tuhan memang kami tidak expect bahwa orang-orang yang datang di presentasi kami adalah hampir setengahnya orang Belanda. Dan mereka sangat antusias dengan budaya kita dan juga sangat antusias untuk belajar aksara Batak. Mungkin kadang bahkan orang Batak sendiri pikir aksara Batak itu susah sekali gitu. Tapi ternyata setelah dipelajari, oh easy, it's gampang ya ternyata, dan mereka sangat tertarik juga untuk selain untuk tertarik untuk aksara, mereka juga tertarik untuk ukirannya, mungkin makanannya juga. Jadi beberapa mereka bertanya secara pribadi karena di sesi presentasi mereka nggak cukup waktunya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini kan eksistensi sebenarnya suku Batak ini kan dari dulu sudah ada banget ya. Betul. Sampai saat ini dari zaman dulu sampai era kolonial, bahkan sampai sekarang komunitas Batak itu tuh termasuk salah satu yang paling kuat ya di Indonesia. Kira-kira ada nggak sih tantangannya di era sekarang yang modern ini? Ya, betul. Mungkin karena biasanya generasi muda, young generation itu nggak terlalu care sama budaya Batak, karena tidak diajarkan
misalnya gini, ada pesta nih di kota, anaknya tuh nggak diajak, ataupun diajak nggak diajarin ini harusnya bagaimana. Karena di adat Batak itu cukup ada tatanan yang cukup strict ya, misalnya semua orang harus ngikutin. Nah kadang tuh yang generasi muda, aduh bosen nih, ngapain sih ikut-ikut acara adat bla 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 gitu. Jadinya lama-lama ya nggak peduli, hilang begitu. Tapi kalau bahkan jangan ngomongin di kota, di desa juga udah kayak gitu. Mereka udah nggak terlalu peduli lagi dengan budaya. Tapi puji Tuhan di Jabusiol udah 10 tahun kita mencoba untuk gather ada generasi muda dan juga komunitas-komunitas baik itu dari tenun, baik itu dari yang melestarikan makanan, yang melestarikan ukiran, yang melestarikan tarian, kita ajak sama-sama untuk supaya generasi muda itu melek gitu loh. Kita tuh punya budaya yang sangat bagus dan kuat gitu. Pertanyaan terakhir, kira-kira harapannya apa nih Kak ke depannya, tidak hanya dalam melestarikan di negara sendiri tapi juga ke luar negeri? Harapannya ke depannya semoga semakin banyak orang Batak yang semakin peduli dengan budayanya. Karena apa? Karena itu adalah identitas kita nggak boleh kehilangan identitas. Dan kalau makin dipelajari, oh ternyata kita sekaya itu gitu loh. Bahkan orang luar aja tertarik sama budaya kita, kenapa kita sendiri nggak tertarik gitu loh. Jadi yang kami lakukan ini ke Eropa ini adalah sebenarnya bukan akhir dari perjalanan pelestarian budaya Batak. Tapi ini adalah awal bahwa kami juga akan pergi ke kota-kota lain, bahkan negara lain jika Tuhan mengizinkan, untuk memperkenalkan budaya Batak, mengajak orang-orang Batak untuk, hey kita punya nih budaya yang sebagus budaya Batak ini gitu. Terima kasih Kak, semoga Batak lebih dikenal lebih luas lagi. Thank you, terima kasih, sukses selalu buat Fox Terima Amsterdam. kasih, sukses juga buat Kakak dan Jabusihol. Jabusihol ini artinya apa sih sebenarnya? Jabusiol itu berasal dari bahasa Batak, Jabu itu artinya rumah, Sihol itu artinya rindu. Jadi rumah rindu. Jadi anytime orang merasa rindu untuk pulang ke rumah, Jabusihol akan selalu terbuka untuk kalian. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Oke Foxian, sekarang Fania sudah lanjut lagi dengan what's your name? Tom Hogervorst. Oke Tom, I will call you Tom. Would you prefer talk in English or Indonesia? Bahasa Indonesia juga bisa. Bahasa Indonesia nih, jarang-jarang kan ada bule bisa bahasa Indonesia. Ya. Bukan bule. Nenek sarang Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Menjadi bahasa Jawa ya. Iya, bisa. Oke, tapi apa yang membuat Anda tertarik untuk mempelajari atau misalnya ikut join dalam seminar event ini? Sebetulnya saya ngadain, jadi terpaksa juga harus ke sini. Saya tertarik dengan bahasa dan ya jarang kita ada rombongan dari Sumatera Utara, jadi kita gabung aktivitas masing-masing supaya bisa saling memanfaatkan dan belajar sama-sama. Apa yang membuat Anda tertarik dengan budaya Batak ini? Saya cuma pernah sekali lewat aja ke Sumatera Utara, tapi ya saya nyetir sendiri tapi nggak kenal siapa-siapa. Jadi dari penasaran tapi juga agak terburu-buru. Jadi terasa udah pernah ke sana tapi nggak lihat apa-apa. Belum tahu banyak ternyata sekaya ini gitu ya budayanya. Iya, karena memang serasa promosinya ini baru sekarang aja mulai. Dari dulu untuk turis juga nggak seberapa jelas. Tapi baru mulai menjadi salah satu katakanlah tempat para wisata juga kan. Danau Toba gitu ya. Betul. Ya kalau Danau Toba orang pada tahu, tapi kan yang lain. mungkin aksara Batak ya belum banyak yang tahu. Harapannya apa nih kira-kira untuk budaya Batak khususnya ya ke depannya untuk di Eropa gitu? Semoga tetap dipromosikan, semoga dipelihara, semoga generasi muda juga masih tetap bisa mempelajarinya, dan semoga manuskrip yang kita punya di beberapa tempat di Eropa juga menjadi terbuka untuk umum, termasuk teman-teman kita dari Indonesia. Kira-kira Tom tertarik nggak untuk belajar dan bisa menulis aksara Batak? Saya rasa ya sangat katakanlah logis. Jadi saya rasa sebisa. Nama saya Tom, berarti ta ditambah huruf vokal O, kemudian M ditambah itu pembunuh akhiran.
Jadi saya rasa cuma mungkin beberapa teknik aja. Eh, Mungkin malah tulisan tangan saya bisa bagus lah. Kalau Oke, terima kasih Tom atas waktunya. Ya, Foxian, sekarang Fania sudah bersama dengan Kak, siapa nih namanya? Arik. Arik. Salam kenal Kak Arik, kami dari Fox Radio Amsterdam, dan Kak Arik ini jadi salah satu peserta yang join seminar kali ya, atau event ini. Tapi sebelumnya Kak Arik ini belajar tentang aksara di kampus ini. Betul. Nah, salah satunya Batak. Kenapa tuh ngambil studi ini? Karena aku pribadi tertarik sama writing system ya, dan di Indonesia ini punya kekayaan linguistik yang masih understudied dan underappreciated sih. Dan di Indonesia ini kira-kira kita punya 12 aksara lokal dan salah satunya Batak ini. Dan menurutku itu sangat menarik untuk dieksplor baik dalam desainnya dan macam-macamnya gitu. Kakak sendiri bisa aksara Batak? To some extent sih ya, tapi Wah, keren. Ya, tapi harapannya apa nih untuk kedepannya dengan misi-misi seperti ini? harapannya sih linguistic diversity di Indonesia itu bisa terlihat lagi sih gitu. Kan keren ya kalau misalkan kita ke Danau Toba atau kemana itu ngeliatnya nggak cuma Latin tapi aksara Batak in a proper way gitu loh. Terima kasih Kak. Oke Foxian, sekarang ini dia yang ditunggu-tunggu. Fania sudah bersama dengan Kak Daniel. Salam kenal Kak. Salam kenal Fox Amsterdam. Ya, Fox Radio Amsterdam. Fox Amsterdam sama aja. Gimana nih tanggapannya setelah event yang hampir 2 minggu ini? Ya. Jujur ya kita senang sekali karena kita tidak menyangka bahwa antusias dari semua peserta baik itu yang di Rome, di Copenhagen dan di Belanda antusias sekali, khususnya di bagian workshop yang nulis Batak script ya, hampir semua pengen pengen menulis dengan benar nama mereka dengan Batak script ya. Dan yang menarik waktu kita di Indonesia House Amsterdam ya, kita sampai di stop oleh panitia untuk sesi pertanyaan. Padahal masih banyak audiens yang mau bertanya, tapi karena waktunya sangat terbatas, jadi di stop oleh panitia. Dan ya aku pikir walaupun di stop itu merupakan suatu bukti antusias dari peserta. Ini kan sebuah misi yang cukup bisa dikatakan awal mula ya, perjalanan memperkenalkan dan juga melestarikan budaya Batak ke Eropa. Gimana sih kira-kira diceritakan perjalanan sebelumnya, kira-kira apa yang membuat Kak Daniel nih berpikir, oh kita harus keluar dari Indonesia? Oke, yang pertama karena aku orang Batak, aku bangga jadi orang Batak dan dan setelah makin banyak dipelajarin, makin banyak diketahui tentang Batak itu sendiri ya, ada semacam panggilan, we have to promote, kita harus promosikan kita punya budaya karena identitasnya kuat sekali, kita punya heritage yang luar biasa, punya traditional house, traditional language ya, Batak script ya, why not kita harus promosikan gitu. Aku setuju sih, dan juga kira-kira nih menurut Kak Daniel ya, kedepannya itu bagaimana eksistensi budaya Batak termasuk aksara Bataknya juga? Menurut saya sih kedepannya ini akan menjadi salah satu bukan indikator gimana, tolak ukur salah satu budaya yang punya kekuatan yang luar biasa gitu loh. Karena menurut kita Batak itu salah satu paket budaya yang lengkap juga ya. Banyak budaya ya di Indonesia, tapi menurut aku salah satu yang paling kuat itu Batak ya. Bukan karena aku Batak ya, tapi karena semakin aku mempelajarin ya, banyak hal yang membuat kita bangga sekali jadi orang Batak. Dan saya paling menarik ketika simbol lizard atau boras pati itu, bahwa kemanapun kita pergi mudah untuk bertemu sama orang Batak dan tidak lupa untuk kembali ke tanah dilahirkan gitu. Itu merupakan salah satu filosofi yang menurut aku kuat sekali sebagai orang Batak.
Ya, kan seperti yang Kakak katakan budaya Batak itu kan apa ya, cukup kuat ya, komunitasnya di Indonesia sendiri Iya. juga gitu. Bahkan diaspora yang Batak juga banyak tersebar luas di seluruh dunia. Nah, tapi kan tantangan di era modern saat ini seperti contohnya orang-orang anak muda zaman sekarang yang bisa menulis aksara Batak itu kan semakin minim ya. Kira-kira apa nih upaya Kakak ke depannya dalam melestarikan tidak hanya oh aku orang Batak tapi juga termasuk seperti tulisan, tenunnya atau dan lain sebagainya. Yang pertama dimulai dari diri kita sendiri dulu, kemudian kayak yang kita lakukan di Jebusiol, kita komit dan konsisten untuk menggandeng atau mengajak local community atau local people untuk we have to proud as Batak people. Kita harus bangga jadi Batak, dimulai dengan ngelis ya apa aja yang identitas yang kita punya. Kita punya Batak script ya kita harus tahu, harus pelajarin. Kita punya Batak food, kita harus bangga promosikan, pelajarin cara pembuatannya. Kita punya traditional clothes kayak ulos ya gunakan di event-event atau bahkan keseharian kayak yang kita lakukan daily di Jebusiol menggunakan ulos. Kita juga punya traditional dance ya silakan pelajarin, ketahuin lebih jauh dan ya kasih tahu ke keluar bahwa kita punya budaya yang luar biasa. Kira-kira nih pertanyaan terakhir, harapannya dan mimpi terliar Kak Daniel apa untuk dalam misi ini? Mimpi liarnya ya kita berharap lewat misi ini ya sebenarnya mimpi besarnya kita berharap jadi salah satu ambasador budaya ya di Indonesia. Jadi ketika misalnya kita bertemu dengan orang tahu menggunakan ulos, oh berarti dia baru saja datang dari Indonesia atau dari Sumatera Utara gitu loh. Jadi harapannya budaya Batak ini bisa menjadi salah satu ambasador culture di Indonesia bahkan di mancanegara. Oke, baik. Terima kasih Kak atas waktunya dan semoga harapannya tercapai. Amin. Amin. Thank you.